terkait. Oke teman-teman, kemarin saya sudah memberikan sedikit informasi mengenai bahwa kerinduan kita untuk melihat aplikasi VTube sedikit terpenuhi gitu ya. Jadi kita bersemangat lagi. Tidak lupa saya sampaikan kepada teman-teman yang belum login atau registrasi ulang di V Plus, tolong segera login agar teman-teman langsung terregister di V Plus. Apakah harus bayar? Enggak teman-teman. Ya, login aja gratis. Ya, kecuali kalau teman-teman yang ingin melakukan mega copy. Mega copy itu apa? Adalah semua pencapaian kita di VTube kita copy ke V Plus, baik berupa bintang atau ranking kita, ya. Oke ya teman-teman ya, itu dulu. Nah sekarang kita coba lihat berita apa mengenai perkembangan VTube. Kita lihat ya. Saya hari ini coba buka di satu portal online ya, investor.id ya. Coba kita lihat, ini adalah berita tanggal 25 Maret 2021 jam 12.33 WIB. Indah Handayani ya, posting atau moderatornya atau orang yang memberikan informasi ya. Coba kita lihat ya. VTube optimis perizinan segera rampung. Tagline-nya itu ya. Jakarta, saya bacakan teman-teman. Investor.id, PT Future Viewtex, PT VFVT, perusahaan yang menaungi aplikasi sosial advertising VTube, terus melakukan komunikasi dengan Satgas Waspada Investasi atau SWI untuk menyelesaikan proses perizinan. Komunikasi yang dilakukan melalui pertemuan virtual tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 13 kementerian, di antaranya Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI, dan Prabowo selaku Direktur PT Future Viewtex. Pembahasan pertemuan ini mengenai pemenuhan syarat yang diberikan oleh SWI agar VTube menjadi entitas bisnis yang resmi. Saya lanjutkan ya teman-teman. Prabowo mengatakan, dengan melihat perkembangan yang ada, PT Future Viewtex optimis teman-teman, optimis bahwa VTube segera dapat digunakan kembali dalam waktu dekat. Pihaknya berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan, sehingga kedepannya VTube dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sekarang pun sudah banyak masyarakat Indonesia yang terbantu. Sip, saya lanjutkan. Dia berharap agar proses normalisasi VTube tidak ada kendala tambahan lagi, karena saat ini dari Future Viewtex hanya ingin berfokus kepada para pengguna. Ya teman-teman, pebisnis seringkali konsentrasinya kan mau service customer, istilahnya service penggunanya lebih baik. Jangan berkutat hanya di urusan perizinan sehingga tenaga pikiran itu terpecah gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat perizinan sudah selesai, otomatis VTube akan bergerak maju terus, pantang mundur. Lanjut ya. Kami ingin menjadi salah satu perusahaan yang mampu membantu pemulihan perekonomian di masa pandemi. Dan sudah banyak buktinya ya teman-teman. Untuk mewujudkan itu, Future Viewtex harus menjadi perusahaan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kata
dalam keterangan tertulis baru-baru ini. Lanjut ya. Menurut Prabowo, perubahan yang diusung VTube ini diharapkan mampu menjadi platform terobosan tak hanya untuk pengguna, tapi juga untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Pelaku UMKM diberikan ruang untuk beriklan melalui VTube. Jadi tidak cukup berusaha menjadi legal. VTube juga berkomitmen untuk memberikan added value yang mendukung UMKM di Indonesia. Dari segi model bisnis, aplikasi VTube sendiri menawarkan banyak manfaat. VTube memiliki misi untuk membangun platform sosial advertising yang memberikan benefit bagi para pengguna. Nah, ini sudah sesuai dengan tujuan Pak Jokowi nih, memajukan UMKM, karena 99% perekonomian kita digerakkan oleh UMKM ya. Dan VTube mendukung UMKM go online dengan beriklan di VTube agar omset naik minimal 300 sampai 600%. Go VTube. Lanjut. Dengan adanya VTube, pengiklan juga akan lebih dihargai karena iklan yang ditampilkan di VTube tidak akan di-skip. Bedanya dengan platform lain, iklan di VTube malah ditunggu-tunggu oleh para penggunanya, ucapnya. Saya juga sudah kangen. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Saya itu edited ya, artinya membuat kita excited gitu ya, nonton iklan di VTube itu. Beda tempat lain ya. Lanjut. Hingga kini izin yang dalam penyempurnaan binaan SWI kepada VTube adalah izin perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Aturan ini mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui PMSE, baik dari sisi pelaku usaha, merchant, konsumen, maupun produk selain PMSE. VTube telah memenuhi poin-poin persyaratan yang diberikan oleh SWI. Sudah selesai ya poin-poinnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi tambahan poin ya. Lanjut. Sementara itu, Lumban Gaul menjelaskan, VTube sudah mengurus izin dan berkonsultasi dengan SWI. Namun memang perlu beberapa perbaikan. Apabila perbuatan tersebut sudah mendapat izin, ya VTube bisa dinormalisasi. Asik. Sepanjang kegiatan-kegiatan VTube telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ujar dia dalam keterangan terpisah. Jadi sebentar lagi teman-teman, kita mau legal. Lanjut. Prabowo juga ingin menghimbau kepada para user VTube untuk tetap menjaga sikap dan tidak mudah percaya pada berita-berita palsu yang mengatasnamakan VTube. Hal ini dimaksud untuk menjaga salah satu persyaratan yang diberikan SWI, yakni menertibkan komunitas. Ayo teman-teman VTuber, tolong jaga sikap. Saya juga kadang-kadang kelepasan, maaf ya, tapi saya masih menjaga kata-kata. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sikap sehingga bisa mendukung kita sebagai VTuber. Ada norma-norma yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kita bisa ikut ya. Sorry teman-teman kalau video-videonya ada sedikit kata-kata nggak sengaja sih ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kami ingin berterima kasih atas semangat para pengguna VTube yang tetap mendukung proses perizinan ini hingga selesai. Namun untuk menanggapi isu hoak yang mengatasnamakan VTube, para pengguna harus tetap tenang dan jangan mudah terpancing. Ini salah satu kunci agar VTube dapat segera dinormalisasi. Tutup Prabowo. Editor Edo Rusyanto. edo_rusyanto_rusyanto@investor.co.id. Jadi teman-teman,
inilah update tanggal 25. Ini hari ini mungkin saya akan posting tanggal 26, tapi belum basi ya teman-teman. Artinya ini berita masih fresh. Mudah-mudahan kita sebagai VTuber tetap menjaga sikap, tetap menjaga konsistensi dan kekompakan dan kesopanan ya. Oke teman-teman, itu mengenai update VTube ya. Jadi kemarin sudah ada sedikit kerinduan kita terpenuhi dengan scroll nonton sedikit gitu ya. Nah hari ini juga ada mengenai berita VTube terus giat dan gencar. Artinya kita terus manajemen terus serius ya. Nah sekarang setelah ini kita masuk ke V Plus teman-teman ya. Saya stop share dulu sebentar ya. Teman-teman tadi udah baca ya di investor.ini. Nah berita itu sebenarnya manajemen ingin membuktikan kepada kita bahwa mereka bertanggung jawab dan terus bekerja. Makanya mereka press release lah istilahnya, memberitahukan posisi di mana legalitas itu terus diusahakan dan terus komunikasi, terus sinkronisasi dengan SWI ya. Jadi teman-teman yang bilang bahwa manajemen tidak memberikan informasi, saya pikir itu salah. Manajemen selalu update. Kalaupun ada timeline yang tidak sesuai, ya kita harus mengerti, karena ini kan berhubungan dengan pihak ketiga ya. Bisa jadi poin-poin yang kita penuhi itu juga butuh proses, termasuk migrasi kita dari VTube ke V Plus ya. Artinya itu juga udah saran dari SWI bahwa kita harus menjalankan itu. Jadi VTuber tolong pastikan teman-teman hanya login kemudian confirm bahwa data Anda diizinkan import dari VTube ke V Plus gitu ya. Jadi teman-teman itu aja sementara. Tapi selain kita membaca berita, tentu saya akan memberikan sedikit informasi pembelajaran aja teman-teman, sekilas aja, bahwa untuk di V Plus kita punya komisi namanya komisi yang dari referral kita ya. Ada lagi komisi yang dari grupnya kita ya. Kalau dari referral saya akan bahas 2 poin aja komisi hari ini ya. Yang pertama mengenai referral commission, yang kedua mengenai pairing commission ya. Sekilas aja biar kita juga dapat gambaran bagaimana sih bisnis V Plus, terutama untuk teman-teman yang sudah mega copy ini ya. Kalau yang belum, boleh juga pelajari. Karena kenapa? Karena saya udah kasih tahu di video sebelumnya adalah suatu bisnis itu diawali memang step by step. Artinya kalau sudah, tapi kita harus lihat blueprintnya. Blueprintnya itu adalah gambaran besar suatu proses bisnis ya. Seperti produk sekarang, produk baru ada 6 produk, tapi di dalam penjelasan, di dalam blueprint, kita akan segmen produk kita ke depan akan bermacam ya. Segmen poinnya 6 besar kalau nggak salah ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki akan ada dijual di V Plus. Tapi timelinenya itu lagi sekali-sekali ya. Tentu harus ada waktu ya. Time frame-nya itu harus ada ya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk langsung gitu. Semua proses bisnis begitu. Sama aja dengan Gojek dulu. Dulu kan cuma ada apa? Driver ya, Gojek. Hanya untuk Gojek. Kemudian naik lagi ke level berikutnya. Mereka keluarkan GoFood ya. Habis GoFood, GoPay ya kan? Ya, GoPay dia apa GoFood ya sama aja. Setelah itu mereka kembangkan lagi kemana-mana ya. Bisa lagi kerja sama dengan pembayaran pajak dan lain-lain, sampai dengan pengurusan SIM atau STNK ya. Nah, itu mereka bantu, bisa ekspansinya sampai ke sana, teman-teman. Nah, bisnis kita juga sama ya, butuh proses, butuh waktu. Ya, lihat aja Gojek berapa tahun mereka untuk mencapai di posisi sekarang gitu. Ya, mungkin 5-6 tahun kali ya. Kita juga baru V Plus baru seminggu ya. Terus kita mau harapin apa? Kan nggak bisa juga gitu. Nggak bisa dibandingkan. Oke, sekarang saya mau lihat, saya coba share teman-teman ya. Kita lihat sekarang kita mau bahas mengenai referral commission ya. Pertama-tama saya jelaskan dulu untuk yang bintang ya. Paket bintang plus di V Plus ya. Punya
target yang harus dipenuhi. Untuk kita yang mega copy, saya akan langsung ke mega copy aja, bukan untuk new user ya. Untuk yang mega copy, bintang tertinggi Anda pada saat mengikuti mega copy akan tercopy di V Plus dengan hanya belanja 330.000 kurang lebih, sesuai dengan produk yang Anda inginkan. Dan sebagian voucher dan VP bisa digunakan sebagai fasilitas diskon ya. SP namanya ya, shopping point. Oke, itu dulu. Kemudian dari bintang-bintang itu kita akan diberikan komisi disesuaikan dengan persentase tabel. Contoh, bintang 1 plus itu 10% komisinya. 2 12, 3 14, 4 16, 5 18, 6 sampai 20 ya. Ini diperoleh dari akumulasi kita belanja. Ya, purchase point kita dikumpulkan sesuai dengan target. Kalau capai target berarti bintang kita akan nambah. Ya, oke, itu dulu. Nah, setelah itu kita akan dapat referral commission namanya. Referral commission itu didapat dari kalau downline kita atau yang di bawah kita atau jaringan kita direct belanja. Oke, belanja. Nah, dihitungnya berdasarkan purchase point-nya mereka. Ya, purchase point setiap produk ditentukan berapa purchase point. Contoh, misalnya Glukov, purchase point-nya kalau kita beli Glukov 151 PP. Poin berapa gitu ya? 151 lah kurang lebih. Ya. Nah, poin-poin itu di bawah kita itu dikumpulkan untuk yang direct yang satu layer di bawah kita, dikumpulkan totalnya berapa. Ya, kemudian dari situ kita tinggal dikalikan aja, tinggal 10%. Berapa? Contoh, teman-teman bisa lihat di sini, si A belanja 5.000 PP, si B belanja 10.000 PP, si C belanja 25.000 PP, ya. Dari si A kita dapat komisi berapa? 10% dari 5.000 gitu, ya. Jadi 10% dari 5.000 berapa? 50, ya, 500 ya, bukan 500 PP. 500 PP itu komisi kita berapa dari si A? Karena 1 PP itu untuk komisi yang dihitung 1.000, otomatis dari si A kita dapat komisi 500.000. Dari si B, contoh 10.000 PP, 10% dari 10.000 itu 1.000, sorry. 10% dari 10.000 itu 1.000. 1.000 kali 1.000 1 juta. Jadi komisi dari si B kita dapat 1 juta. Dari si C ya, belanja 25.000 PP. 10% kali 25.000 kita dapat 2,5 juta. Kalikan 1.000 ya tadi ya PP-nya ya. Nah, itu kalau kita di bintang 1, teman-teman. Ya. Itu kalau kita di bintang 1. Tapi kalau kita di bintang 6, pengalinya itu kan bukan 10%. Pengalinya itu 20%. Jadi, kalau dengan komposisi belanja direct referral kita dengan komposisi belanja yang sama, orang yang mempunyai bintang 6 plus di V plus itu pendapatannya 2 kali dibanding bintang 1. Makanya pentingnya kita menaikkan level bintang kita itu di sini, teman-teman. Ya, komisinya, persentasenya lebih tinggi. Itu cara menghitung referral commission. Oke ya teman-teman ya. Bingung? Nggak apa-apa. Nanti ulang aja nonton videonya agar bisa dapat pengertian yang lebih jelas. Yang pasti dari total pembelanjaan teman kita yang di bawah layer kita 1, direct referral kita lah istilahnya, dapat berapa purchase point-nya ya, dikalikan dengan posisi ranking kita di mana, persentasenya di mana. Contoh, saya paling tinggi bintang 5, berarti 18%. Berarti kalau dari si A saya tinggal kalikan 5.000 kali 18% kali 1.000 rupiah. Karena 1 PP dihitung untuk komisi 1.000 rupiah. Lumayan teman-teman, lumayan. Oke, gitu ya teman-teman, saking asiknya ya. Oke, itu mungkin itu dulu ya teman-teman. Saya kasih referral commission dulu ya, biar kita nggak terlalu banyak. Nanti video berikutnya saya lagi masuk ke yang berikut gitu kan, grup commission, biar kita belajarnya pelan-pelan gitu ya, nggak usah terburu-buru. Bisnis itu harus pelan biar pengertiannya masuk.
Oke, gitu ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga sedikit berita tadi di awal, sedikit kerinduan tentang VTube, gitu kan, cerita tentang news, perkembangan pengurusan izin dan legalisasi dengan SWI, timnya Pak Prabowo sebagai direktur di Indonesia, gitu kan. Nah, sedikit tentang cara melihat dan menghitung komisi referral. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat. Kalau memberikan manfaat, teman-teman bisa bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar mereka juga dapat semangat yang sama, pengertian yang sama, dan ilmu itu yang paling penting. Masalah nanti bisa digunakan atau enggak, seringkali pengalaman saya, ilmu itu pasti berguna dimanapun dan kapanpun. Hanya masalah timing, ya. Siapa yang ingin belajar lebih cepat, siapa yang ingin belajar lebih banyak, dia yang akan menang dalam setiap kompetisi di dalam hidup ini. Terima kasih teman-teman, gitu aja. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Crisco Enterprise. Cayo, sampai jumpa lagi.